kita mulai nomor 1. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah yang A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Di sini kita lihat langsung kata kuncinya, mendapat kesempatan tugas belajar. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Itu sudah jelas. Seperti sumpah jabatan guru itu, yaitu harus memperhatikan tugas utama, mementingkan kepentingan siswa. Jadi di sini yang cocok jawabannya adalah ya A. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Kemudian kita lanjut yang kedua. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi di sini kita akan melihat katanya, yaitu ada siswa sering kurang memperhatikan. Jadi yang cocok jawaban di sini adalah yang B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Sekarang lanjut yang nomor 3. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, di mana anak berada pada usia sekolah dasar adalah A. Sensori motor, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Di sini kita lihat yang A, itu sensori motor, itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian kita lihat lagi yang B, itu tahap praoperasional, itu usia 2 sampai 7 tahun. Yang C, operasional konkret, itu usia 7 sampai 11 tahun. Sedangkan D, operasional formal, itu usia 11 tahun ke atas. Jadi
Jadi di sini kita akan melihat mana yang sesuai dengan usia sekolah dasar, yaitu jawabannya yang C, 7 sampai 11 tahun. Kita lanjut soal nomor 4. Aliran teori belajar yang memandang bahwa belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman adalah A. Kognitivisme, B. Humanis, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jadi di sini kita akan melihat yang A dulu, kognitivisme. Kognitivisme itu yaitu ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri seseorang. Jadi ini ilmu pengetahuannya berasal dari dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang. B. Humanis. Humanis itu yaitu memanusiakan manusia, yaitu teori belajar itu dititikberatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kepentingan manusia itu sendiri. Kemudian behaviorisme disebut juga dengan teori belajar behavioristik, yaitu proses pembelajaran yang memandang belajar merupakan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Kemudian yang D, konstruktivisme disebut juga dengan teori konstruktivistik, yaitu menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini sudah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, berarti sudah ada pemahaman ya. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini sudah ada pemahaman, sudah ada di sini. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D, konstruktivisme. Kita lanjut yang kelima. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. B. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. D. Memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Jadi di sini kita lihat kata kuncinya langsung, yaitu melakukan. Sesuatu aturan dibuat yaitu untuk dilaksanakan dan bukan dilanggar. Yang jelas setiap ada pelanggaran pasti ada sanksi yang harus diberikan. Jadi jawaban yang cocok adalah D. Memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah.